pagi hari ini kita bisa kembali belajar di madrasah kita tercinta. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, agar nanti belajar kita bisa berjalan dengan baik dan lancar, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak tahu nggak Bunani bawa apa ini? Penasaran dengan isinya? Penasaran dengan isinya? Ada yang kepo, ingin tahu isinya apa ya? Bunani bawa apa ya ini ya? Oke, yang mau tahu perhatikan ke depan, ini kotak ajaib. Jelas ya dong? Betul ya. Ini kantong ajaib, isinya apa aja? Nah, diperhatikan. Nah, Bunani punya ini, tahu nggak? Piring. Ya, ada piring. Apa ini juga? Pernah lihat ini? Ya, di rumah ada nggak? Terus ini? Benda-benda ini bahannya dari apa ya? Oke, plastik. Nah, coba bahan-bahan dari benda yang Bunani tunjukkan ke kalian ini adalah dari plastik. Coba di kelas kalian ini ada nggak ya benda lain yang terbuat dari plastik? Ada. Ini Bu. Ya itu. Bisa ditunjukkan sama Akbar ke teman-temannya. Ditunjukkan mana? Nah, lihat, perhatikan yang dibawa Akbar itu juga benda. Ya, benda yang berbahan dari plastik. Ya, coba sekarang Asraf cari benda lain yang berbahan plastik. Yang di kelas ini. Ini ditunjukkan mana yang berbahan plastik. Asal cari coba mana. Ditunjukkan ke temannya benda yang berbahan plastik. Nah, coba dilihat itu temannya mau menunjukkan. Oh ya, pot bunga itu juga berbahan plastik. Nah, mana? Oke. Nah, terima kasih Asal. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar benda yang terbuat dari apa? Dari kayu dan dari kertas. Ya, dari kayu dan kertas. Untuk hari ini kita akan belajar benda yang berbahan plastik. Oke, siap ya? Siap. Botol minumnya dimasukkan, kita fokus belajar biar nanti kita bisa mengetahui benda-benda apa yang terbuat dari plastik, apa manfaatnya dan apa kegunaan buat kita semua. Oke? Siap ya? Oke, baik. Kelas 3A. Berprestasi, berangkat mulia, Allah Akbar. Ya, semangat dong ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, siap ya anak-anak?
pembelajaran 4. Di pembelajaran 4. Pada kegiatan ini, apa sih targetnya kalian setelah belajar hari ini? Kalian ditargetkan nanti kalian setelah belajar bisa menerapkan manfaat sampah plastik dan aksi nyata mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kalian juga nanti karena ada kegiatan musyawarah, maka kalian diharapkan bisa melakukan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, ya. Target kita hari ini adalah bisa apa? Mengurangi penggunaan sampah plastik. Siap ya? Untuk memenuhi target ini, untuk bisa mencapai target ini, ada beberapa kegiatan yang harus kalian ikuti. Apa saja kegiatannya? Coba simak. Nanti yang pertama, kalian akan diajak Bu Nani untuk membaca sebuah teks berkaitan dengan plastik, solusi dan masalah. Kemudian nanti kalian juga ada kegiatan diskusi kelompok tentang 3R. Yang ketiga, nah ini yang seru, yang ketiga. Nanti kalian diminta Bu Nani keliling lingkungan madrasah. Seru ya? Ya, seru kan? Ada kegiatan untuk apa? Halo, digunakan untuk apa? Untuk mengidentifikasi sampah plastik bekas makanan dan sampah plastik bekas minuman. Nanti setelah kalian mengidentifikasi bersama kelompok, maka kalian diminta untuk menceritakan hasil dari pengamatan kalian. Dan yang terakhir, kalian nanti akan bermusyawarah dengan teman kelompokmu untuk mengatasi cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Siap? Nah, ini tahapan-tahapannya nanti ya. Semoga tahapan-tahapan ini bisa kita lalui dengan baik. Oke, siap ya? Sekarang coba perhatikan. Langkah pertama kegiatan pertama kita sudah siap? Kita akan membaca teks. Aturannya, nanti Bu Nani akan meminta kalian secara acak membaca teks, membaca berdiri, kemudian yang lain harus apa ketika ada temannya? Apa nak? Mendengarkan. Ketika ada temannya membaca, mendengarkan atau menyimak. Siap? Oke. Yang pertama yang Bu Nani tunjuk adalah Azizi. Silakan Azizi. Benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Oke, good. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan. Coba Benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dari teks bacaan yang dibaca temanmu tadi, adakah pertanyaan? Ada yang bertanya? Sudah paham? Kalau sudah paham, berarti dengan yang bertanya ya. Ya. Kira-kira apa sih manfaatnya atau keunggulan dari produk plastik berdasarkan teks tadi? Angkat tangan dari satu. mudah dibentuk. Mudah dibentuk, Tahan lama. tahan lama, Tidak menyerap air. tidak menyerap air. Ada lagi? Oke, tidak. Air tidak tembus. Ada lagi? Ada lagi? Tadi ada. Ayo coba. Tahan air. Apalagi mudah dibentuk. Tadi berdasarkan teks bacaan. Apalagi? Ya, tahan lama. Tadi sudah. Apalagi?
mudah dibentuk. Apalagi? Murah. Ya. Benda berbahan plastik itu murah, iya enggak? Itu keunggulannya. Tetapi selain ada keunggulannya, tapi berdasarkan teks ini apa sih kekurangannya? Coba, Aisyah. Iya, bagus. Nah, Azizi, coba Azizi. Seperti yang disampaikan oleh Nagita ya. Jadi selain mempunyai keunggulan, plastik ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Benda berbahan plastik ini butuh waktu lama untuk bisa terurai, bahkan bisa ratusan tahun. Kalian membuang sampah hari ini, baru ratusan tahun yang akan datang itu baru bisa terurai. Butuh waktu lama untuk terurai ya. Oke, coba perhatikan tabel berikut. Perhatikan ya. Perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan antara benda kertas, kardus, ya, kulit jeruk, puntung rokok, kulit sepatu, plastik, ya, kaleng, aluminium. Yang tertinggi dari plastik ini ada pada deretan yang tertinggi, ya. Jadi waktu membutuhkan untuk bisa terurai itu pada urutan tertinggi, ya, masih masuk ke urutan tertinggi. Iya, bayangkan ya, kalau kalian membuang bungkus apa ini, contoh kaleng ini setelah minum, terus diginikan ya kan, dimasukkan ke tong sampah. Ini ketika kalian buang ke tempat sampah tidak langsung terurai, butuh puluhan bahkan ratusan tahun. Tuh ya. Oke. Kemudian coba perhatikan apa yang bisa dilakukan untuk mengurai sampah plastik. Angkat tangan. Ada yang tahu sebelum Nani lanjutkan? Sebelum dijelaskan sama Bu Nani? Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah plastik? Coba Dina, oke? Mendaur ulang plastik. Ada lagi? Coba. Bagus, mengurangi penggunaan plastik. Apalagi? Siapa yang tahu? Pintar, mendaur ulang, mengurangi penggunaan. Ada lagi? Saya coba. Angkat tangan. Oke. Perhatikan. Kita lakukan 3R. Ingat-ingat 3R. Apa itu gunanya 3R? Reuse dan apa? Recycle. Apa itu reduce? Ada yang tahu? Mengurangi penggunaan plastik. Apa itu reuse? Menggunakan kembali, pinter, memanfaatkan kembali limbah plastik. Recycle. Mendaur ulang, pinter, good. Ya, bagus ya. Jadi anak-anak, apa itu 3R? Reduce, reuse, dan recycle. Upaya mengurangi timbunan sampah, mengurangi. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi? Contohnya, ada yang tahu? Salah satu cara untuk mengurangi. Nah ini coba, salah satu cara untuk mengurangi. Hah? Ayo, caranya apa mengurangi? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya. Tidak membawa botol plastik. Ada lagi? Apa? Coba. Menggunakan plastiknya. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Apa yuk? Coba dilihat tanda ini. Ya, Aslan coba.
membeli minuman dalam kemasan plastik, tetapi menggunakan botol isi ulang. Nah, ya kan? Nah, jadi tidak menggunakan minuman dengan botol plastik sekali pakai, tapi menggunakan apa? Botol minuman isi ulang. Yang kedua apa contoh lain? Kalau pernah diajak belanja mama? Nah, benar kan? Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah plastik? Angkat tangan. Ya, coba Kalista. Membawa tas atau kantong belanjaan dari rumah. Kenapa Bu Nani? Iya, kalau nanti tidak membawa kantong belanjaannya menggunakan tas kresek, akhirnya menumpuk, akan menambah sampah plastik kembali. Betul nggak? Nah, itu cara upaya untuk mengurangi sampah plastik. Masih banyak yang lain, nanti coba dicari ya. Oke ya. Yang selanjutnya, nah ini ada reus, memanfaatkan kembali. Apa yang bisa kalian lakukan untuk memanfaatkan kembali? Contohnya, angkat tangan. Memanfaatkan kembali, angkat tangan. Iya, coba. Membuat kerajinan dari bahan bekas. Nah, bagus. Ya, bisa digunakan contoh botol, bisa digunakan untuk apa, Nak? Tempat pensil. Apalagi? Pot bunga. Nah, seperti itu bisa digunakan untuk pot bunga. Ada lagi selain itu dimanfaatkan kembali? Iya, bahan seperti yang disampaikan teman kamu ya. Jadi memanfaatkan botol bekas digunakan untuk tempat atau pot bunga. Bisa digunakan untuk tempat pensil. Bisa digunakan untuk membuat hiasan. Kalian waktu di TK pernah nggak lihat hiasan-hiasan dari ya, itu salah satu upaya ini ya, harus memanfaatkan kembali barang bekas. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga recycle. Nah, recycle, perhatikan, mendaur ulang. Bagaimana contohnya mendaur ulang? Iya, ini. Jadi sampah-sampah plastik ya yang dibuang di tempat sampah diambil sama pemulung ya, dibersihkan, dibawa ke sebuah pabrik untuk diolah kembali menjadi barang baru. Bisa berbentuk bola, mainan anak-anak, ya. Seperti pot itu adalah salah satu hasil dari daur ulang dari sampah plastik. Bu Nani ulang kembali. Apa tadi upayanya untuk mengurangi sampah plastik tadi? Dengan apa? 3R apa? 1 Pemerintah tidak ambil diam dengan problem menumpuknya sampah plastik. Kebijakan pemerintah, simak, kebijakan pemerintah tentang penggunaan kantong plastik, kantong belanja plastik ada di Permen LHK nomor 75 tahun 2019. Apa isinya? Mulai 1 Januari 2030, pemerintah Indonesia berkomitmen melarang penggunaan plastik sekali pakai secara nasional. Jadi nanti dimulai dari tahun 2030 itu
Indonesia melarang keras untuk penggunaan plastik sekali pakai. Contohnya apa, Bu? Plastik sekali pakai. Nah, ini termasuk apa? Plastik saset. Tahu plastik saset? Tahu. Deterjen itu bukannya deterjen itu. Kayak ini apa sarung tangan? Ya, sarung tangan yang dipakai masak itu juga. Sedotan plastik. Nah, itu nanti di tahun 2030 sudah tidak boleh dipakai. Kantong plastik. Nah, tas kresek itu loh ya, kantong plastik, tas kresek itu sudah tidak boleh. Terus alat makanan yang sekali pakai seperti ini. Seperti ini juga nanti di tahun 2030 sudah tidak boleh diproduksi kembali. Bu, kenapa sekarang? Halo, Bu, kenapa sekarang kok masih diperbolehkan bertahap? Kalian sering pernah beli susu? Beberapa susu itu sedotannya sudah menggunakan apa? Kertas. Sedotan kertas ya. Artinya pemerintah itu memberi kesempatan kepada produsen, kepada pabrik-pabrik untuk menghabiskan apa? Plastik. Ya, yang sudah diproduksi sampai di tahun 2030. Artinya pabrik sudah tidak boleh memproduksi kembali di tahun 2030 itu sudah habis. Itu ya. Makanya di beberapa perusahaan itu sudah mulai memproduksi diganti ke kertas. Kertas lebih sedikit, lebih apa untuk bisa didaur kembali itu kan waktunya lebih pendek dibanding dengan plastik. Oke, sekarang ada kegiatan untuk diskusi. Kalian sudah mengenal istilah reuse, dan recycle. Nanti diskusikan bersama kelompokmu kegiatan apa yang ada di reuse, yang ada di reuse dan ada di recycle. Nanti akan bagikan untuk kalian tiap kelompok. Maka kalian nanti bisa bermusyawarah dengan temanmu apa kegiatan yang bisa dilakukan. Oke, silakan aktivitas satu dulu yang diisi. Perhatikan semuanya, kalian sudah selesai berdiskusi. Sekarang saatnya kalian untuk membacakan hasil diskusi kalian. Nah, ketika ada teman membacakan diskusi, maka sikap kalian harus bagaimana? Mendengarkan atau menyimak. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke. Dia menjadi botol plastik, membuat keracunan dari botol plastik, menjadikan botol plastik menjadi berguna, memberikan sampah kepada makhluk, daur ulang sampah dan itu yang artinya mendaur ulang. Salah satunya adalah mendaur ulang sampah plastik untuk menjadi barang baru yang berguna. Oke, good. Yang kedua, mendaur sampah plastik untuk menjadi mainan anak-anak. Bagus. Tepuk tangan untuk kalian semuanya.
tentang tentang sampah plastik di lingkungan lingkungan sekolah. alam. Di depan kelas 4 terdapat sampah makanan dan minuman plastik. Di dalam plastik terdapat sampah plastik bekas minum. Dilarang mengambil terdapat sampah plastik bekas minum dan makanan. Menurut kalian tadi, rata-rata di setiap lorong, baik itu lorong kelas 3, kelas 4, kelas 2, maupun di depan ruang guru, hampir semuanya terdapat sampah plastik bekas makanan dan bekas minuman. Betul tak? Betul. Ya, sekarang coba kamu diskusikan dengan kelompokmu. Apa yang harus kamu lakukan untuk mengurangi sampah plastik tersebut? Kamu tulis di situ contoh nanti di kelompok ini. Asraf punya ide atau punya usul. Sebaiknya seperti ini kamu tuliskan, ya. Di situ ada kan? Kamu tulis apa pendapat kamu atau apa yang harus dilakukan supaya sampah plastik di sekolah ini berkurang atau kalau bisa tidak ada. Oke, siap Nak ya? Oke, silakan dikerjakan. Hasil dari musyawarah kalian nanti tulis di tempat ini. Nanti kalian bisa memajang hasil musyawarah kamu di dinding pajangan. Oke ya? Ampunan dibagi, nanti tulis yang bagus. Saya akan membawa bekal dari rumah. Ya, kelompoknya Asraf bersepakat untuk mengurangi sampah plastik dengan membawa bekal dari rumah. Terima kasih Asraf. Kita sekarang akan merefleksi kegiatan kita hari ini. Coba tadi kegiatan yang sudah kita lakukan mulai dari pertama sampai di akhir, apakah sudah kalian lakukan hari ini? Coba, apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Tadi oke, coba yang kedua, apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Ya, oke. Semua punya kesempatan? Punya kesempatan, oke. Apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Bagus. Apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarahmu di kelas? Tadi coba Bu Neni ingin tanya, kelompoknya Arjano tadi kesepakatannya waktu musyawarah apa nak? Tidak menggunakan botol plastik sekali pakai, melainkan menggunakan botol plastik isi ulang. Oke, good. Itu dilaksanakan nak ya kesepakatannya. Oke, bagus. Yang lain juga demikian ya. Oke. Sekarang yang kelima, apakah menurut kamu penting melakukan musyawarah? Kenapa coba? Kenapa? Kok perlu musyawarah? Ada yang tahu kenapa kita perlu musyawarah? Apa? Kenapa perlu musyawarah? Betul. Untuk memecahkan sebuah masalah
Coba perhatikan, kalau dia dari plastik, benda berbahan plastik itu murah, ya, murah, tahan lama, tidak menyerap atau tembus air dan mudah dibentuk. Itu keunggulannya. Tetapi sampah plastik atau plastik juga menjadi masalah karena butuh waktu lama untuk terurai secara alami. Apa solusinya? Solusinya tadi apa? Membudayakan 3R apa? Reduce, jadi reduce dan recycle. Tahu ya apa reduce? Apa tadi reduce? Mengurangi penggunaan plastik. Reduce apa nak? Memanfaatkan kembali. Recycle apa? Alhamdulillah anak-anak. Itulah pentingnya kita belajar hari ini. Salah satunya adalah kita sepakat untuk mengurangi sampah plastik yang ada di madrasah kita. Sekarang coba simak ini. Ada sebuah video, semuanya disimak. Sendiri. Kedua apa? Tidak lagi menggunakan sedotan, membawa kotak makan sendiri, membawa tas belanja sendiri.